Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan netizen terkait isu yang sangat ramai diperbincangkan saat ini, yakni pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati. Tapi kalau saya berpikir ya, Pak Prabowo kemarin kan open house ketika Lebaran. Kenapa Megawati sekeluarga nggak datang ke istana gitu salaman dengan Pak Prabowo? Sama seperti yang dilakukan oleh Pak SBY. Pak SBY datang ke istana sekeluarga dan salaman dengan Pak Prabowo. Kan begitu enak teman-teman. Ini sepertinya ogah-ogahan gitu ketemunya ya kan. Apakah Megawati masih menyimpan sakit hati karena Prabowo dan Jokowi masih mesra? Ya, dan ini ada penjelasan yang sangat luar biasa dari mantan pendiri PDIP juga terkait dengan bagaimana sakit hati yang sangat mendalam dialami oleh Megawati, hancur lebur, terayak-ayak karena dia kalah dari seorang petugas partai yang dia rendahkan selama ini, teman-teman. Yakni Bapak Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo, teman-teman. Dan sepertinya posisi Pak Jokowi di sisi Prabowo ini sangat istimewa karena Pak Jokowi memberikan dukungan politik penuh kepada Pak Prabowo. Tidak seperti Megawati, teman-teman, yang setengah hati. Apalagi ketika Hasto ditahan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau Prabowo dan Jokowi itu ada simbiose mutualistik, ya kan, saling memerlukan, ya. Dan sudah dibuktikan kalau Prabowo dengan Megawati hubungannya terbatas pada koleha dan pernah bersama-sama maju, satu jadi capres, satu jadi cawapres. That's it. Ya. Nostalgia lah hubungannya. Iya, yang dulu yang kalah juga nostalgianya. Tetapi hubungan Jokowi dengan Megawati itu bukan saja simbiose mutualistik. Kalau keuntungannya ada di PDIP, banyak yang jadi menteri, banyak yang di BUMN, akses pada BUMN. Itu kader-kader PDIP pada waktu itu banyak menikmati. 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Tetapi secara hierarki sudah dideklar bahwa Jokowi itu kan petugasnya partai. Partai itu ya Megawati, jadi baturnya Megawati gitu loh. Hubungannya seperti itu. Baturnya Megawati, lu tau bahasa Jawanya, baturnya Megawati. Pelayannya Megawati. Ya, jadi memang hubungannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat margin kekuatan hubungan Jokowi dan Prabowo jauh lebih besar daripada Prabowo dengan Megawati. Jadi kalau Jokowi dan Mega yang surplus defisit neraca, yang neraca perdagangannya surplus ya berapa? Ya, sekarang kan Jokowi dianggap pengkhianat. Ya, itu juga saya kira memang dianggap pengkhianat itu ketika marwahnya Mega juga terinjak-injak oleh Megawati dalam pemilihan presiden. Marwahnya Jokowi. Marwahnya Mbak Mega itu terinjak oleh Jokowi karena kalah kan. Kalau menang mungkin. Kalau menang urusannya beda lagi gitu loh. Mungkin nggak usah diributin kali ya kan. Jadi karena dia kalah dan kalahnya oleh petugas. Baturnya ini kan. Baturnya kok ngalahin juragan gitu. Doronya kalah sama Batur kan ngamuk orang Jawa kan. Nggak ada cerita gitu loh. Tenang kan. Bisa tenang bos, gak pakai emosi malas ya. Baturnya masa ngalahin juragan. Ya itu emang logiknya gitu. Walaupun di mana-mana kan biasalah kalau anak buah terus menjadi menang menggantikan kan biasa kan. Iya kan? Prabowo sama Jokowi kan anak buahnya jadi presiden. Prabowo anak buahnya Jokowi kan, menteri pertahanan. Itu wajar di luar negeri. Dulu Jokowi juga rekomnya ke Jakarta salah satunya juga dari Prabowo kan, ibaratnya anak buahnya Prabowo juga. Betul. Tapi mereka punya fatsun yang tidak dimiliki oleh Megawati gitu loh. Karena dia merasa hebat sendiri. Dia anak Bung Karno, dia anak raja, dan harus ditreat sebagai
blue blood gitu loh. Itu emang sifatnya. Jadi yang lain-lain ya merupakan kalau tidak ada teman, tapi ya batur aja semuanya gitu loh. Masa Pak bukannya demokratif, sangat deliberatif? Enggak juga ya. Kalau dia demokratis, dia setiap kongres PDP dia beri kesempatan kader-kadernya untuk ikut maju lah. Ya, ini tidak diberi kesempatan atau ada yang nggak berani, pada nggak berani, artinya apa? Pembinaannya juga salah. Masa nggak berani? Iya. Ya kan? Dan siapa yang bilang itu kalau kita jadi masuk ke dalam partai, cita-cita kita harus menjadi ketua umum partai. Kita masuk politik, cita-cita kita harus jadi presiden, ya kan? Iya. Nah, ini nggak boleh gitu loh. Tapi ada analisa lain Pak, izin Pak, dari saya baca misalnya majalah Tempo, ketua fraksi PDI Perjuangan Pak Utut Adianto mengatakan sebenarnya de facto ketua umum adalah sekjen. Iya. Itu untuk menggambarkan bagaimana berkuasanya Hasto Kristianto di PDI Perjuangan gitu. Sampai Pak Utut menunjukkan handphonenya yang ada tulisan Hasto de facto. Ya, nomornya itu namanya de facto. Nah, itu kesalahannya Utut aja, takut sama Hasto. Hasto bisa aja mengatakan, wah gue disuruh Ibu Mega. Iya. Iya kan, biasanya kan begitu. Iya. Bukan kayak itu. Karena nggak ada orang yang berani menanyakan langsung ke Mbak Mega. Kalau di partai lain kan masih bisa cross check orang lain ya. Iya, masih bisa tanya kiri kanan. Ini nggak berani nanya. Itu benar Hasto nyuruh gini, kan nggak ada yang berani. Berarti sering dong kemungkinan itu dilakukan. Apa abusive itu? Iya, terbuka dong Hasto melakukan itu, maksudnya Atas nama Mega. iya, opportunity itu sangat terbuka dong. Bisa Pak aja Jokowi. terjadi. Karena Bu Mega nggak bisa disentuh kan. Bisa aja, karena tidak ada orang yang berani melakukan verifikasi. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega tidak bisa tersentuh? Dan tidak ada yang bisa memverifikasi Pak? Termasuk mungkin Puan Maharani yang kata Bapak tadi, Bu Mega takut sama Mbak Puan. Ya kalau Mbak Puan kan Anda bisa lihat dia ketemu Jokowi tenang aja dia ya kan, ketemu Prabowo dia tenang aja, Ketemu SBY kemarin ketemu SBY dia tenang aja. Coba yang lain berani nggak? Hasto pun nggak akan berani. Ya karena memang udah ada di situ sudah ada aturan bahwa Mbak Mega itu adalah pemegang is the law gitu loh in the party. She is the law. She is the law. Yang lain nggak berani. Kenapa Bu Mega nggak punya fatsun yang harusnya sebagai politisi paling berpengalaman di Republik? Harusnya dia yang menjadi ibaratnya penatar utama fatsun politik lah. Kalau dulu P4 itu kan dia yang harus bisa bikin trainer of trainernya kan, TOT paling paten itu loh Pak. Tapi ya P4 nggak pernah ikut Megawati. Bukan Pak. Karena dia benci. Saya juga nggak boleh tuh ikut P4. Iya, bukan dilarang. Pak. Maksudnya fatsun politiknya tadi Bapak katakan. Harusnya Bu Mega yang paling berhak bicara fatsun nih harusnya gini karena dia yang paling punya credential untuk bicara itu. Nah ada orang sekelilingnya yang mengatasnamakan kaki tangannya, ya bisa aja itu wajar aja. Tapi tetap nggak ada yang bisa memverifikasi Pak ya Nggak ada kebenaran. yang memverifikasi. Tapi oke. Ini sebenarnya tipikal ini Bu Mega sekarang Pak yang memang kalau kata kesimpulan Pak Laks Bu Mega nggak bisa disentuh dan nggak bisa diakses. Ini Bu Mega yang sekarang atau Bu Mega yang dari dulu memang sebenarnya typically udah kayak gini. Punya. Dulu nggak seperti itu. Cuma dosisnya aja mungkin lebih rendah dulu. Bibitnya ada. Oh, bibitnya ada. Coba gimana? Analisa Pak. Ya bibitnya ada. Kalau dia cerita dulu dia tinggal di istana, anak-anak presiden gitu selalu dibangga-banggakan gitu loh. Tapi dulu kan dia perlu kita. Kalau nggak ada kita, siapa yang mau mendukung dia? Sendirian juga nggak mungkin. Kalau sekarang kan dia merasa tidak, kalian semua perlu saya. Bukan saya perlu kalian gitu loh. Bu Mega, kok nggak datang lebaran di istana kemarin? Padahal udah diundang Pak Prabowo loh. Lagi sibuk ya? Mas Didit datang ya ke rumah itu ada pembicaraan seperti apakah ada ibu dapat salam juga dari Pak Prabowo atau seperti itu? Ya, ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan
semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Secepat-cepatnya. Pasti setelah lebaran ini, setelah libur lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Bisa aja Mbak Puan ini PHP juga lama-lama dibilang mau ketemu. Dari tahun kemarin juga bilang Bu Mega mau ketemu Pak Prabowo secepatnya. Tapi nggak kunjung ketemu juga sampai hari ini. Ini kan momennya pas lagi momen lebaran ya kan, silaturahmi itu sangat baik sekali. Kemarin Pak Prabowo sudah undang ya mantan presiden dan mantan wakil presiden semuanya untuk datang berlebaran di istana. Bu Mega kok nggak nongol, kok nggak datang? Lagi sibuk kah? Ayo dong datang, maaf-maafan. Minal aidin Pak Prabowo. Maaf kalau saya ada salah. Saya paham saya banyak salah. Bercanda. Apa jangan-jangan karena Bu Mega merasa lebih senior, merasa lebih tua, ya jadi harus Pak Prabowo yang datang ke rumah Bu Mega? Ya nggak bisa gitu dong. Buktinya Pak SBY, Pak Yusuf Kala, ya semua itu lebih senior, lebih tua, tapi datang-datang aja tuh ke istana, bermaaf-maafan, bersilaturahmi, berlebaran bareng-bareng, santai nggak ada masalah. Ya jadi ya mungkin karena apa ya? Karena gengsi. Jangan gitu. Haruslah kita jadikan momen lebaran ini momen yang hangat, bisa maaf-maafan, bisa berkumpul bersatu kembali, walaupun sulit mungkin bagi Bu Mega. Malah sampai Mas Didit, anak Presiden Prabowo, malah yang datang ke rumah Bu Mega untuk berlebaran. Ini kebalik nggak ya? Tapi ya sudahlah. Tapi aku mau tanya sama kalian kawan-kawan. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, ya Mbak Puan kali ini benar nggak akan Bu Mega bertemu sama Pak Prabowo secepatnya? Menurut aku sih ragu ya. Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya bagaimana penjelasan Bapak Laksamana Soekardi, mantan pendiri PDI Perjuangan, yang menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai bagaimana pribadi dari Megawati. Bagaimana hubungan Megawati, Prabowo, dan juga Jokowi. Bagaimana Megawati sangat tidak demokratis memimpin PDI Perjuangan. Tidak ada yang boleh bertanya ataupun mengklarifikasi sebuah informasi. Dan bagaimana mungkin tangan besi Hasto kali ya, yang selalu bermain dengan menjual nama Megawati. Dan saya jadi ini teman-teman teringat apa yang pernah dikatakan oleh Bung Adi Praitno. Kalau selama ini kan kita lihat Pak Jokowi itu selalu dikatakan petugas partai, selalu berada di bawah Megawati. Nah, Adi Praitno pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah melampaui partai-partai teman-teman. Kekuasaan dia di atas semua partai. Makanya kan kita bisa lihat sekarang banyak ketua partai yang selalu sowan ke Pak Jokowi. Dan memang magnet Pak Jokowi sekuat itu teman-teman. Apalagi ya beliau memimpin selama 10 tahun dengan pendukung yang sangat luar biasa. Banyak akhirnya yang keluar dari PDIP karena ikut jejak Pak Jokowi. Banyak yang akhirnya membuat sebuah gerakan-gerakan rakyat, perkumpulan-perkumpulan untuk menggambarkan bagaimana dukungan mereka kepada Pak Jokowi. Dan sakit hati Megawati ya karena dia dikalahkan oleh orang yang pernah direndahkan dia selama ini teman-teman. Ya wajar lah ya. Bagaimana Megawati juga tidak pernah menang dalam pemilihan langsung, dalam pemilihan presiden. 2 kali kalau nggak salah Megawati kalah, dari SBY dan juga dari SBY juga teman-teman. 2 kali loh. Ini memang sakit hatinya sudah tak dapat terobati teman-teman. Dan bagaimana tadi penjelasan dari seorang pengacara netizen yang sangat luar biasa terkait dengan pertemuan Megawati dan juga Pak Prabowo, yang memang kalau dipikir kenapa nggak datang di istana gitu ya kan? Ya deket, nggak jauh, sama-sama di Jakarta. Pak SBY dari mana? Dari Pacitan, dari mana? Pak SBY ya dari Bogor gitu ya kan? Ketemu salaman sekeluarga dengan Pak Prabowo. Ini kan sosok negarawan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.